Saudara, kita sudah hampir 2 bulan ya saudara ya. Kita sedang membahas tentang kerajaan pengaruh. Ya mungkin pertanyaannya adalah pagi hari ini gimana saudara? Apakah saudara sudah mengalami kerajaan pengaruh ini dalam kehidupanmu? Amin. Ya. Orang itu berpikir kalau punya pengaruh tuh harus punya jabatan saudara. Kalau punya pengaruh itu harus tingkatnya tinggi, harus jadi pemimpin, harus terlihat orang banyak. Saudara, kita dipanggil sebagai ragi, membawa kerajaan Allah. Amin. Ragi itu kenapa Tuhan umpamakan kerajaan Allah itu ketika dia masuk dalam kehidupan seseorang ya, dalam keluarga kita, di kehidupan sosial kita. Saudara, ragi itu gak akan kelihatan saudara. Ragi itu udah bercampur saudara, tapi gini, dia akan menghamiri seluruh adonan. Saudara, satu hal yang pagi hari ini saya rindu untuk kita renungkan sama-sama gini loh saudara. Kehadiran saudara itu di setiap tempat di mana engkau berada, itu tidak pernah biasa-biasa. Saudara itu adalah pembawa berkat. Oke, boleh bilang kiri kanannya kamu pembawa berkat. Amin. Ada kamu, tempat itu diberkati. Amin. Saudara, orang kan sekarang berlomba-lomba cari, katanya gini, katanya ya kalau di dunia ya saudara ya, tempat yang basah gitu ya. Apa tuh tempat yang basah ya saudara ya? Tempat basah tuh maksudnya banyak uangnya Pak gitu ya. Saudara, tapi saya mau bilang gini saudara, dimanapun saudara berada hari ini, tempat itu diberkati karena kehadiran kita. Amin. Jadi gak ada yang kayaknya gini, enggak, aduh tempatnya kayaknya aku nih dilempar, dikasih ke pojok yang udah kayaknya sisa-sisa gitu ya. Terus kita mulai menangisi keadaan, kita bilang emang bos kayaknya mau sudah tidak menginginkan saya lagi gitu ya. Jadi saya dilempar di tempat yang jauh gitu ya, di pojok-pojokan. Saudara tenang aja saudara, tempat dimanapun saudara berada itu harus diberkati. Amin. Dan ketika kita menjadi pembawa pengaruh kerajaan, maka hal ini perlu untuk kita percayai bahwa pengaruh itu berbicara berkat saudara. Sehingga setiap tempat di mana kita berada itu akan diberkati. Setiap tempat di mana saudara berada, tempat itu akan berubah menjadi gini, tempat berkat. Boleh sama-sama katakan tempat berkat. Oke. Siapa yang percaya keluarganya hari ini tempat berkat? Amin. Pekerjaanmu hari ini tempat berkat. Amin. Ibu-ibu dapurmu itu tempat berkat. Amin. Ya, saudara dimanapun kita berada akan menjadi tempat berkat. Ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, maka Tuhan berfirman kepada Musa ya, dan ketika mereka dipimpin oleh Yosua, Tuhan ulangi lagi perkataan ini kepada Yosua. Kita lihat dalam Ulangan 11 ayat 24 sampai 25. Ulangan 11 ayat 24 sampai 25 kita baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Wow, saudara lihatin bentar nih ayat ini. Saya mungkin pagi hari ini mau kita lihat hal yang sederhana adalah gini. Setiap tempat yang kita injak, amin, dikatakan tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Saudara menyadari bahwa kita adalah orang yang diberkati, kita percaya
Setiap tempat yang kaki kita injak, itu diberkati saudara. Itu diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Berkat itu bukan hanya berbicara materi, ya saya percaya bukan hanya berbicara itu saudara. Tapi dalam banyak hal saudara. Artinya gini loh, tempat itu Tuhan berikan buat saudara. Saudara ketika Yesus datang dia bilang ini, datanglah kerajaanmu, dia ajarin doa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya gini loh saudara. Saudara dan saya itu adalah portal. Portal of heaven. Kita itu adalah pintu gerbang surga. Maksudnya apa? Gini loh saudara. Ketika saudara ada di satu tempat, maka saudara bisa buka pintu gerbang itu dan surga datang saudara. Yes. Surga harus datang di tempat di mana Tuhan percayakan engkau hari ini. Dan kalau surga datang, maka di tempat itu akan ada kebenaran. Kalau surga datang, di tempat itu akan ada damai sejahtera. Kalau surga datang, di tempat itu akan ada sukacita. Amin. Ada kuasa di tempat itu. Makanya ini bukan tentang kita terlihat apa enggak terlihat. Ini bukan kita harus ada di tempat yang tinggi. Ya Tuhan bawa aku naik promosi. Yes, amin. Kita percaya Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan promosi kita. Tapi gini loh saudara. Ini bukan berbicara yang kelihatan. Ini sedang berbicara yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan saudara dan saya adalah pintu gerbang surga. Kita itu portal of heaven. Orang tua kita adalah pintu gerbang surga buat anak-anak kita. Amin. Suami engkau adalah pintu gerbang surga buat istrimu. Istri engkau adalah pintu gerbang surga buat suamimu. Saudara sehingga rumah di mana saudara berada, Tuhan bilang ini, itu diberikan kepadamu. Artinya itu ada di dalam kuasamu. Apa yang kau katakan itu akan jadi. Amin. Kalau saudara bilang rumah ini diberkati, diberkati. Rumah ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan damai sejahtera. Saudara hari ini kita mau lihat cerita dari Bapak leluhur ya. Jadi kan ketika di dalam perjanjian baru, ketika orang-orang berbicara tentang gini loh saudara. Kamu tuh layak diberkati atau kamu tuh gak layak diberkati gitu ya. Jadi kayak kamu tuh gak diberkati karena ini gitu ya. Nah sedangkan gini. Layak dan gak layak itu ada di kepercayaan orang Yahudi, saudara. Karena orang Yahudi itu kan mereka punya peraturan-peraturan agama. Gitu ya. Jadi kalau kamu lakukan aturan-aturan agama, kamu diberkati. Kamu gak lakukan, kamu gak diberkati. Tapi dalam perjanjian baru ditarik lebih jauh bahwa janji berkat itu bukan kepada orang Yahudi loh. Tapi janji berkat itu Tuhan berikan kepada Abraham. Abraham itu jauh di atas orang Yahudi. Abraham itu kan bapak leluhurnya Yahudi itu kan dari Yehuda ya saudara ya. Betul ya saudara. Dan Yehuda itu anaknya Yakub. Benar ya. Jadi ini janjinya itu bukan di bawah saudara, sudah di atas. Jadi janjinya bukan artinya gini, kalau Tuhan janji berkati saudara hari ini. Karena saudara adalah orang-orang yang percaya. Anak Abraham adalah orang yang percaya. Yes, kita dalam hidup ini harus buat baik saudara. Amin. Saya gak ngajarin kita habis ini udah hidup seenak-enaknya aja. Enggak dong saudara. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Benar ya, kita harus buat baik. Tapi gini loh saudara. Berkat kita itu Tuhan berikan atas dasar bukan perbuatan saudara. Berkat kita itu Tuhan berikan atas dasar yang namanya percaya. Karena Abraham hari itu bukan dibenarkan karena perbuatannya. Tapi karena imannya, karena percayanya. Makanya Tuhan bilang ini orang benar akan hidup oleh percaya. Ya. Kalau orang agama ya saudara religion itu akan ngajarin kita tentang perbuatan-perbuatan. Ya kamu harus lakukan ini supaya dapat ini. Ya at some point hidup manusia ada di situ saudara. Tapi saudara dan saya kita punya janji yang Tuhan akan bawa kita bukan karena perbuatan saudara. Hitungannya kita adalah percaya. Pagi hari ini saya mau bertanya kepada kita semua. Saudara percaya bahwa saudara diberkati? Amin. Diberikan bagi saudara. Ya. Abraham ketika dia mendapatkan
suatu pewahyuan, kita belajar ya beberapa minggu yang lalu tentang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, ya saudara. Dan Abraham dapat pewahyuan itu di mana saudara? Ketika dia naik ke atas gunung untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Sehingga di atas gunung apa yang terjadi bukan hanya dia nggak terima berkat di tangan saudara. Tapi gini. Tuhan bikin dia geleng-geleng kepala. Saudara mau Tuhan bikin geleng-geleng kepala? Gini nih. Dan Abraham bilang ini, di atas gunung Tuhan, it shall be seen, kata dia. Akan ditunjukkan. Ya, bahasa Indonesianya katakan akan disediakan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya itu Jehovah Jireh itu berasal dari kata ra'ah, saudara. Ra'ah itu melihat, ra'ah itu melihat, saudara. Jadi gini, di atas gunung Tuhan, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan buat Abraham melihat. Apa yang Abraham lihat, saudara? Yang Abraham lihat penyediaan Tuhan. Yang Abraham lihat janjinya Tuhan yang digenapi. Saudara, di mana terjadinya? Di atas gunung. Di atas gunung di mana dia naik ke situ, saudara, penuh dengan pergumulan. Saudara bayangin gak? Anak satu-satunya ditungguin 100 tahun lebih loh, saudara. Habis itu setelah anak itu udah kuat, udah mau remaja, disuruh dipersembahin. Ya. Hari-hari, 3 hari dikatakan dia naik ke atas gunung, itu bukan hari yang gampang, saudara. Kira-kira Abraham bisa ketawa-ketawa gitu naik gunung? Seneng nih mau jalan-jalan. Enggak saudara, dia naik gunung dia tahu anaknya mau mati nih ntar lagi nih. Sampai di atas anakku mati. Sampai di atas semuanya selesai. Sampai di atas yang aku tahu aku hanya mau persembahin sama Tuhan. Tapi gini saudara, sampai di atas semuanya berubah. Tempat itu menjadi tempat di mana Tuhan pertunjukkan sesuatu, Tuhan pertontonkan sesuatu buat kehidupan Abraham. Saudara dalam hidup ini kadang-kadang kita berpikir gini, waduh Pak kalau saya sampai di situ kayaknya mati nih. Artinya gini, kayaknya selesai nih. Kayaknya usaha saya kayaknya gak ada harapan lagi nih. Saudara naik aja terus. Amin. Jalan terus ya, jangan mundur ya. Jangan berhenti ya. Amin. Kenapa? Karena saat saudara naik Tuhan akan tunjukkan sesuatu. Ketika saudara tidak berhenti melangkah. Yes. Saudara gak berhenti melangkah. Tuhan akan tunjukkan sesuatu dalam kehidupanmu. Sesuatu yang lebih besar dari yang kau bisa bayangkan. Di atas gunung Tuhan, memang sesuatu dipertaruhkan Abraham, dikorbankan oleh Abraham. Tapi gini, Tuhan punya sesuatu untuk dia tunjukkan, pertunjukkan buat Abraham. Yang tadi cuma bisa bikin Abraham geleng-geleng kepala. Saya berdoa tuh saudara hari-hari ini Tuhan akan bikin kita semua geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena lihat kebaikan Tuhan. Karena lihat keajaiban Tuhan. Lihat doa-doamu dijawab sama Tuhan. Amin. Tapi di mana? Di atas gunung saudara. Di tempat yang tadinya Abraham, tempat itu waduh. Rasanya dia gak mau pikirin tempat itu. Di hari-hari sebelum dia nyampe situ ya. Kenapa? Karena ntar lagi anaknya mati di situ saudara. Tapi tempat yang buat orang kematian. Tempat itu jadi tempat di mana Tuhan menunjukkan sesuatu kebesarannya dia. Amin. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh ya saudara. Karena janji itu kepada bapak leluhur, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita lihat ketika Abraham itu orang yang kaya. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim ya. Tanahnya dia. Abraham ini bukan orang biasa-biasa saudara, orang kaya banget. Ya. Dan dia tambah kaya, ya. Dia pergi dari tempat bapaknya, dari rumah bapaknya dia tambah kaya. Tuhan berkati dia tambah luar biasa. Ya, dia tapi gini saudara, nggak disuruh ajak temen dia hari itu dia nih om yang baik gitu ya saudara. Dia kebaikan dia ajak ponakannya namanya Lot. Lot udah ikut om aja sini daripada kamu di sini gitu ya. Ini memang dia om yang baik. Tapi kan Tuhan nggak suruh ya saudara. Ya. Sampai suatu hari Abraham tambah kaya. Lot juga karena ikut omnya yang kaya ini, Lot juga jadi tambah kaya saudara. Nah karena saking kayanya ini gitu ya, domba-dombanya mereka ini kebanyakan sampai gembala-gembalanya mereka seringkali berantem gitu loh saudara. Sudah bisa bayangin ya orang ya, saking karena berkatnya kebanyakan sampai berantem gara-gara berkatnya
kebanyakan gitu ya. Abraham bilang, aduh Lot, masa berkat bikin kita berantem gini, udah gini deh. Sekarang kita pilih tempat ya, kita pisah aja, kamu pilih tempat. Ya. Saudara singkat cerita ya, kita lihat sebentar dalam Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 8 nih ayatnya ya. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Nih saudara lihat ya. Lihat Abraham bilang apa? Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Ngalah gak nih saudara? Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Oke. Nah, terus kalau kita lihat ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan apa saudara? Banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Artinya gini, Abraham bilang gini, udah pilih. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu mau kanan, aku kiri. Pokoknya Lot pilih aja yang terbaik. Lot dikasih pilihan itu Lot langsung pakai dengan baik saudara. Langsung dia lihat yang hijau-hijau mana, dia pilih yang hijau-hijau saudara. Yang hijau-hijau ternyata apa? Sodom dan Gomora. Nah singkat ceritanya ke depannya, habis itu tempat itu dimusnahkan. Tapi yang lihat ya saudara, ayat 14 nih. Ini bagus, ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Oke, tadi Lot udah pilih yang bagus-bagus ya saudara ya, yang hijau-hijau Lot udah pilih, yang banyak airnya. Habis itu Tuhan bilang sama Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, bukan masalah tempatnya bagus apa enggak. Abram ini dikasih tempat yang sisa saudara, setelah Lot pilih yang bagus. Tapi Tuhan bilang gini, tempat kamu lihat yang akan jadi bagianmu, lihat semuanya, lihat yang jauh, sejauh matamu memandang. Tuhan bilang ini, semuanya itu aku akan berikan buat kamu. Wow. Saudara hari ini Tuhan berikan tempat di mana engkau berada untuk engkau. Yes. Supaya kita nih enggak ragu-ragu bawa pengaruh gitu loh saudara. Amin. Karena kita yakin bahwa tempat kita itu diberikan, yang tempat di mana kita berada hari ini diberikan bagi kita. Sehingga kita nggak ragu-ragu untuk bawa kerajaan Allah di situ. Amin. Abraham akhirnya diberkati ya saudara ya. Tempat yang tadinya bukan tempat bagus menjadi tempat berkat buat Abraham. Sekarang kita lihat lagi cerita Yakub. Yakub ketika dia ada dalam pelariannya, dia habis bohongin. Ini ada hanya Abraham namanya Yakub. Ya, Ishak dan Yakub. Nah, kita lihat Yakub dulu, baru nanti Ishak ya saudara. Atau kita lihat Ishak dulu lah ya, biar urutan ya. Ishak di negeri orang Filistin. Ya. Nah, dia ini ya suatu hari tempat dia tinggal itu terjadi kelaparan, terjadi kesusahan. Tuhan suruh dia pergi, pindah. Tapi dia pindah sebagai pendatang di negeri orang Filistin, bukan di negerinya dia. Ya, tinggal sebagai orang asing ya, karena tempat di mana dia tinggal itu terjadi kelaparan. Nah, Ishak ini modelnya kayak papanya juga gitu ya saudara ya. Makanya kita harus orang tua harus berubah. Amin. Jadi orang tua yang baik. Amin. Supaya anak-anak kita juga bisa melihat teladan yang baik. Ingat gak cerita Abraham sama Sarah pura-pura bilang nih adiknya? Enggak, ini adekku gitu ya. Kenapa?
Sarah ini udah tua saudara, Sarah kan udah tua ya saudara. Tapi masih cantik gitu loh saudara. Ya, cantik banget. Sampai Abraham ketakutan, waduh ini jangan sampai rajanya tahu kalau ini istri saya dibunuh. Jadi dia pura-pura bilang ini adek gitu ya saudara ya. Nah ternyata hal yang sama turun juga ke anaknya si Ishak. Ishak juga gitu saudara, ketika dia masuk ke tempat orang Filistin ini ya, ada raja di situ. Aduh dia gini, aduh istriku cantik nih. Ya jangan sampai gara-gara raja sini mau istriku, aku yang dibunuh gitu kan. Jadi dia bilang ini, jangan bilang istri ya, bilang adek ya. Saudara lihat ya, sama ya saudara ya. Habis papa turun ke anak. Amin. Hari ini gak ada lagi yang kayak gitu-gitu saudara. Semua terputus. Ya. Tapi singkat ceritanya gini lah, akhirnya terjadi sesuai dengan plotnya si Ishak ini. Tapi raja ini akhirnya tahu dan raja ini akhirnya marah sama Ishak, bilang kok kamu gitu sih, kamu harus bohong-bohong gitu sih sama aku gitu ya. Udah kamu aku kasih tempat lagi ya, geser kamu ke sini ya. Nah akhirnya dia dikasih tempat yang baru, kalau kita lihat dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Nah ini ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ini bukan tempatnya dia ya, bukan rumahnya dia, di tanah orang nih saudara. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa saudara? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Waduh. Ini kalau baca ayat ini kayaknya semuanya seneng ya saudara ya. Seneng gak saudara? Ya. Kian lama kian kaya ya. Sehingga menjadi sangat. Ini Ishak loh ya. Tapi tadi jangan lupa Ishak menabur. Ishak gak diem-diem aja saudara. Kan aku diberkati diem-diem aja gitu ya. Tapi Ishak lakukan sesuatu, tapi gini, yang Ishak kerjakan dibikin berhasil sama Tuhan. Amin. Kian lama kian kaya dia. Karena janjinya si Abraham itu turun ke Ishak saudara. Ini bukan di tempatnya dia loh, di tempat orang, jadi orang asing di situ. Ya saudara, tapi di situ dia diberkati dengan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat terus ayat 14, saya baca cepat ya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya, karena dia kaya saudara. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Sumur-sumur yang ditutup. Lalu kata Abimelek kepada Ishak nih raja Filistin itu, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Nah ini nih. Abimelek tadinya Ishak yang ketakutan sama Abimelek. Sampai istrinya dibilang suruh jadi adeknya ya. Tuhan berkati Ishak sampai gantian akhirnya Abimelek yang ketakutan sama Ishak. Kenapa? Karena dia bilang ini, kamu nih kayaknya jauh lebih berkuasa daripada kami. Ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, tadi sumur yang udah ditutup ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Dan ternyata bukan cuma satu sumur saudara. Kalau kita baca terus ayat ini, ya ternyata banyak sumur. Ya, bual ya. Kemudian dia cari lagi sumur yang ditutup lagi, dia gali lagi, membual-bual lagi. Terus membual-bual lagi, tapi setiap kali membual ribut sama orang di situ gitu ya. Lu datang-datang tuh kok langsung, dari kemarin kita nggak ada sumur, dari kemarin kita kering, begitu kamu datang kok langsung sumur membual-bual gitu ya. Akhirnya pindah geser lagi, buka lagi,
membual-bual lagi, orang di situ marah lagi saudara. Sampai singkat ceritanya kalau kita baca terus sampai dia akhirnya dapat satu sumur yang dia kasih nama Rehobot. Kenapa? Karena ternyata sampai di Rehobot itu akhirnya dia tenang. Orang gak marah-marah lagi sama dia. Ya, tapi gini loh saudara, kayak semua tempat yang diinjak sama Ishak itu diberkati sama Tuhan. Dibuka sumur-sumurnya. Saudara mau sumur-sumurnya dibuka buat saudara? Maaf ya saudara, pagi ini saya gak lagi ajarin saudara teologi kemakmuran. Enggak. Ya, saya lagi kasih ingat saudara, kasih ingat juga diri saya sendiri, bahwa kita tuh orang yang diberkati. Orang bilang gak bisa pak, gak mungkin pak. Begitu saudara ada, mungkin, bisa. Ya, begitu saudara liatin, bisa langsung saudara. Sumurnya langsung terbuka. Amin. Wow. Ini harusnya pulang nanti mukanya senyum semua ya saudara ya. Amin. Karena gak ada lagi tempat yang susah, yang kering. Semua tempat diberkati. Amin. Kita lihat lagi saudara, sekarang lihat ke Yakub. Yakub ini habis bohongin kakaknya, habis curi harta kesulungan, berkat kesulungan kakaknya, dia lari saudara. Dalam pelariannya, ya dalam pelarian artinya gini, dia ketakutan, dia mungkin takut dibunuh, dia takut kakaknya kejar dia capek saudara. Apa yang dia lakukan? Dia capek, dia tidur. Dan dia ketiduran pakai bantalnya dari batu. Siapa yang di sini ada bantal batu? Tadi malam kita semua tidur enak, benar ya saudara ya? Nggak pakai bantal dari batu. Yakub nih pakai saking kecapean bantalnya batu. Tapi Yakub dapat mimpi yang luar biasa saudara ya. Kita lihat Kejadian 28 ayat 12, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring. Saudara lihat ya, tanah tempat engkau berbaring, ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, tidur tadi pakai bantal batu itu saudara, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Tadi saya katakan, siapa pintu gerbang surga sekarang? Kita. Yakub bukan dalam keadaan yang ideal loh saudara, bukan dalam keadaan yang baik-baik aja. Dia lagi habis bohong saudara. Bukan habis bikin KKR ya menyelamatkan jiwa, enggak. Ini habis bohongin kakaknya ya, lagi dikejar-kejar mau dibunuh kakaknya. Ya. Dia pikir dia lagi dikejar-kejar masalah, kok Tuhan malah kejar-kejar dia sama yang namanya ini berkat. Masuk akal enggak saudara? Kan dia jahat Pak, dia habis bohong. Dia lagi lari nih, tapi Tuhan malah kejar dia dengan berkat dan bilang gini, tempat di mana engkau ini, tempat ini diberkati. Sampai dia bangun tidur dia bilang gini, tadi mimpi apa ya, kok bisa gitu, dahsyat banget tempat ini. Dan dia kasih nama tempat itu Betel, rumah Allah. Saudara, hari ini saudara dan saya adalah rumah Allah. Makanya saudara dan saya akan, mungkin media boleh bantu tampilkan ayat 17 tadi kembali. Kejadian 28 ayat 17. Yuk. Ia takut dan berkata apa? Alangkah dahsyatnya tempat ini. Boleh sama-sama taruh tangannya di dada? Dan bilang gini, alangkah dahsyatnya tempat ini. Alangkah dahsyatnya rumah Allah yang ada di dalam saudara. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga.
Sehingga saudara harus diberkati. Saudara adalah orang yang diberkati. Amin. Kita lihat yuk dalam janji-janji berkat yang Tuhan berikan. Mazmur 121 ayat 5 sampai ayat 8. Kita baca sama-sama ya saudara, ini janji-janji Tuhan buat kita. Mazmur 121 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3, ayo. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lama. Amin. Keluar masuk saudara itu dijaga sama Tuhan. Saya pernah khotbah dulu ya waktu baru-baru dari Israel tuh ya saudara. Saya tuh kaget masuk ke hotel yang hotelnya orang Israel lah gitu ya. Jadi hotel itu katanya hotel kosher gitu. Saudara, karena itu hotel kosher jadi makanannya tuh, jadi dia ganti-gantian. Makanannya katanya nggak boleh bercampur gitu ya. Jadi kalau lagi sayur-sayuran semuanya dari tumbuhan-tumbuhan semua. Kalau lagi daging-dagingan, daging-daging semua gitu ya saudara ya. Saudara tahu kan saya sedihnya pas yang mana kan? Ya. Kalau pas sayur semua, aduh ya. Sayur, jadi kita tuh dikasih makan bukan, kalau sini kan cuma breakfast doang kan. Sana ada breakfast sama makan malam gitu saudara ya. Jadi kalau breakfastnya udah datang yang kosher itu, aduh ya pokoknya sedih deh gitu ya saudara. Tapi kita seneng kalau yang udah daging semua gitu kan, daging semua. Jadi pokoknya nggak boleh dicampur gitu ya. Ini hotel sampai katanya ada lift, saya belum ngerti banget itu ya. Jadi dari 3 lift ada 1 lift tuh katanya lift yang Sabat. Kalau hari Sabat cuma 1 lift itu yang boleh nyala. Yang 2 nggak boleh nyala. Jadi saudara ganti-gantian buat naik lift. Saya nggak tahu sampai lift aja ada sabatnya gitu ya saudara. Nah yang menarik itu saya lihat kok di pintu hotel tuh ada kayak apa sih? Ada kayak balok kecil gitu ya saudara ya. Ada kayak satu ya batang lah ya. Tapi di situ ada tulisan-tulisannya orang Ibrani lah ya. Saya lupa namanya apa, mezuzah kalau nggak salah ya saudara. Nah itu ada di situ tuh, di pintu-pintunya. Terus saya tanya itu buat apa ya? Jadi gini, orang Yahudi itu mereka akan taruh itu di pintu-pintu rumah mereka. Nah apa yang mereka lakukan, mereka kalau mereka keluar rumah mereka akan cium itu. Jadi ciumnya pakai tangan gini, gitu saudara. Mereka jalan keluar. Nanti masuk rumah lagi mereka gini dan mereka cium lagi, mereka masuk rumah. Saudara tahu itu isinya apa? Isinya tentang berkat Tuhan sama Abraham ini. Bahwa kamu diberkati, keluar masukmu diberkati. Maksudnya apa sih? Kalau mereka keluar, mereka harus cium. Artinya gini, mereka ingat bahwa aku keluar dari rumahku sebagai orang yang diberkati. Amin. Nanti mereka masuk lagi ke dalam rumah, mereka cium lagi dan ingat, terima kasih Tuhan aku masuk rumah sekarang. Aku sudah bekerja, aku masuk sebagai orang yang diberkati. Makanya tadi keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Saudara percaya gak kalau saudara orang yang diberkati? Amin. Kita lihat lagi dalam Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 2. Ayo kita baca lagi sama-sama ya. Ayo. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau apa? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu.
Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Saudara, sekarang gini, berkat ini jadi bagian kita. Karena kita anak Abraham. Tadi bukan karena perbuatan, tapi karena percaya. Sederhananya gini, pagi ini saya cuma mau saudara, kenapa sih berkat terus? Saudara, saya cuma mau saudara percaya hari ini saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Jangan saudara masuk besok ke dalam kantormu dan bilang, aduh aku korban nih. Semua orang jahatin aku, semua orang berniat jelek buat aku gitu ya. Kayaknya tempat daganganku nih kering gitu ya. Kayaknya gak cocok. Mungkin saudara dagang cimol gitu ya, saudara tahu cimol kan? Kayaknya jualan cimol di sini nggak laku nih gitu ya. Saudara, hari ini di tempat di mana engkau berada, Tuhan tadi yang perintahin berkat siapa? Tuhan. Boleh media tadi ayat yang terakhir, Kejadian 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Yes. Makanya gini loh saudara. Ketika kita tahu kita adalah orang yang diberkati, apa yang kita percaya itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau saudara percaya saudara gak diberkati, saudara susah, memang aku dalam kutuk, memang kayaknya aku nih banyak dosa yang aku buat makanya aku kayak gini nih hidupku sekarang. Saudara kalau itu yang saudara percaya, itu juga yang saudara akan kasih pengaruh dalam hidupmu. Hari ini saudara yang pilih loh. Kita yang pilih, apa yang kita percaya. Masalahnya sekarang bukan masalah apa-apa, masalahnya mau percaya apa enggak, itu aja loh ternyata. Bener enggak? Kita pikir kayaknya susah ya, tapi ternyata semua hanya masalah saudara mau percaya atau tidak. Mau enggak percaya bahwa engkau adalah orang yang diberkati. Terserah besok mungkin, aduh Pak project saya itu susah Pak, susah. Tenang, tahu enggak kenapa bos saudara kasih saudara? Karena dia lihat ada yang beda sama saudara. Amin. Kita orang yang diberkati Tuhan. Ya. Apa yang engkau kerjakan itu gak akan biasa-biasa. Semua tempat yang engkau injak itu akan diberkati karena kehadiranmu. Besok masuk kantor, injak lantai kantor pertama kali bilang gini ya. Tempat ini aku injak, tempat ini diberkati gitu. Amin. Ada di kursinya saudara, di mejanya saudara, injak dan bilang tempat ini karena aku injak, tempat ini diberkati. Amin. Tenang, kalau kemarin bosnya bilang, waduh nih perusahaan kita turun terus nih pemasukannya. Saudara, ada saudara di situ besok naik. Tapi saudara harus percaya dulu, jangan kayak nggak ngerti apa-apa gitu loh. Kita harus ngerti bahwa kita nih anak raja gitu loh saudara. Amin. Saudara harus mengerti saudara adalah anaknya Abraham. Artinya saudara adalah orang-orang yang berhak menerima semua janji-janji Allah. Tempat di mana engkau ada itu jadi tempat berkat. Ini pengaruh saudara. Karena kita gak bisa bawa pengaruh kalau kita gak yakin kita itu diberkati Tuhan. Bener gak? Kalau saudara aja bingung saudara diberkati apa enggak, hidup saudara susah apa enggak, saudara kita gak bisa bawa pengaruh. Satu hal yang saya suka dari papa saya ya saudara ya. Papa saya itu orangnya pede, pedenya habis gitu ya saudara ya. Dia pokoknya dia gak pernah bilang gak bisa, dia selalu bilang bisa gitu ya. Apa aja dia bilang bisa, pede banget gitu. Nah saudara, saya percaya itu iman gitu ya saudara ya. Dan hari ini kita juga harus punya iman, mungkin gak kayak saya lah, gak kayak anaknya kayak papa saya lah gitu ya saudara ya. Yang punya iman yang pede abis kayak gitu loh. Ya, yang pokoknya pede banget gitu ya saudara ya. Saudara ini gereja ini nih bisa tiba-tiba besar seperti ini karena pede banget tadi itu saudara ya. Pokoknya dia pede aja ya. Gak bisa dijelasin juga. Dan Tuhan memang gak bisa dijelasin saudara. Tapi Tuhan itu memang Tuhan yang dahsyat. Itu Tuhan saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.